Sekali selamat, tetap selamat. Ini topik yang sangat kontroversial. Banyak orang yang ingin tahu dan ini selalu jadi perdebatan di antara orang-orang Kristen. Selalu jadi topik yang banyak dibicarakan, banyak dipertanyakan. Nah, awalnya pada abad 16 ada dua kubu, yaitu John Calvin dan Jacobus Arminian, di mana yang satu mengatakan selamat tetap selamat, tetapi yang lain tidak. Nah, yang perlu kita mengerti ya, bahwa Tuhan tidak menghendaki siapapun binasa. Tuhan tidak menghendaki siapapun masuk neraka. Di dalam 2 Petrus 3:9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ya, karena ia menghendaki, Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan Dia sendiri yang berinisiatif untuk datang kepada kita. Kita tidak bisa datang kepada Dia. Makanya Dia yang punya inisiatif untuk datang. Di dalam Yohanes 1 ayat 11-12, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi siapapun yang percaya di dalam nama Yesus dikatakan orang yang diberinya mempunyai kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setelah bangkit dan memberikan keselamatan, Dia tidak berhenti di situ, tetapi Dia mau memastikan keselamatan itu tuntas. Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi sampai tuntas ya, seluruhnya ya. Nah, dikatakan di sana tadi, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi syaratnya untuk tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal, menerima anak tunggal Allah, percaya kepada Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 13 berkata seperti ini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah yang mengerjakan, bukan kita yang mengerjakan. Allah yang mengerjakan di dalam diri kita. Dia menyelamatkan kita dan terus berkarya mengerjakan keselamatan itu sampai tuntas di setiap pribadi kita masing-masing orang. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 berkata seperti ini, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Oleh karena satu roh, maka Dia dapat mengerjakannya di dalam hidup kita. Jadi perlunya kita memperoleh kuasa menjadi anak Allah, Dia menjadi satu roh dengan kita, supaya apa? Supaya rohnya Dia yang sudah ada dalam diri kita itu dapat menuntaskan pekerjaannya di dalam hidup kita. Jadi Tuhan tidak hanya juru selamat, tapi Dia juga memastikan kita selamat. Maka kita tidak perlu ragu dan takut akan keselamatan kita.
Roma 8 ayat 37 sampai 39 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, yang baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun itu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Begitu kuatnya kasih Allah yang sudah kita peroleh ketika kita diselamatkan. Apalagi kinerja kita, apalagi perbuatan kita, itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 berkata seperti ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak seorang pun. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, kepada Yesus, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Enggak seorang pun, bahkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa memisahkan diri kita dari Bapa, karena kita sudah terlanjur menjadi milik kepunyaan Dia, menjadi anak-anak Dia. Nah, apalagi yang ditakutkan tentang keselamatan? Dia yang menyelamatkan, Dia yang meneruskan pekerjaannya, Dia yang membawanya sampai akhir. Kita punya jaminan akan keselamatan kita. Itu yang membedakan kita dengan kepercayaan yang lain. Nah, lalu bagaimana kalau kita berbuat dosa? Apakah itu membuat kita kehilangan keselamatan kita? Jawabannya jelas tidak. Karena kita tahu Yesus telah menghapus dosa dunia. Dosa tidak bisa mengirim kita ke neraka lagi. Yohanes 1 ayat 29 berkata seperti ini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ibrani 9 ayat 12 berkata seperti ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kelepasan yang kekal. Ibrani 11 dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Loh, wong kita belum berbuat dosa, tapi dosa sudah dikuduskan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Ya, sudah di dunia itu dosa sudah dihapus. Bukan perbuatan dosa, masih bisa berbuat dosa. Ya, tetapi kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya ketika kita menerima persembahan tubuh Kristus di dalam hidup kita. Tidak ada dosa yang belum dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Jadi dosa tidak dapat mengirim kita ke neraka lagi. Diselamatkan hanya dengan percaya, gratis, berbuat dosa nggak masuk neraka, dan perlu mengaku dosa untuk tetap selamat dan masuk surga. Nggak perlu lagi. Oleh sebab itu kita mesti menghargai pengorbanan Kristus, bukan berbuat dosa lagi. Kalau begitu kita berbuat dosa saja toh, kalau tidak ada konsekuensinya.
Pengajaran Calvin dan Arminius abad 16 itu pewahyuannya terbatas. Sekarang sudah sangat luas pewahyuannya, pengajarannya. Orang Kristen, nah ini juga kontroversial. Orang Kristen tidak bisa berbuat dosa. Di dalam 1 Yohanes 3:9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab kenapa? Benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Tapi kenapa banyak orang Kristen berbuat dosa? Nah, hal ini berbicara roh. Rohnya tidak bisa berbuat dosa. Jiwa dan tubuhnya yang belum diselamatkan. Orang Kristen harus mengeraskan hatinya untuk memadamkan rohnya yang baru. Kemudian dia bisa berbuat dosa. Makanya orang yang baru lahir baru mudah berbuat dosa. Tidak ada yang menghalangi. Tetapi rohnya melawan melalui suara hatinya. Jangan dibiarkan, jangan dicuekin. Ibrani 4 ayat 7 berkata, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan mengeraskan hati supaya engkau tidak berbuat dosa. Jadi akan sangat sulit orang Kristen berbuat dosa, ya, karena dia harus mengeraskan hatinya terhadap suara roh yang ada di dalam hidupnya, yang sudah selamat, yang sudah lahir baru. Nah, Ibrani 3 ayat 7-8 berkata, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jangan takut, karena kita punya juru selamat dan tidak berhenti sampai kita menerima secara keseluruhan. Tapi perbuatan dosa tetap ada akibatnya. Upah dosa adalah maut. Tapi maut di sini artinya pintu bagi iblis untuk membuat kita mati di dunia ini. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada upah dosa di bumi. Kita lihat ayat yang bertentangan dengan pendapat sekali selamat tetap selamat sekarang, ya. Di gereja ada dua kelompok. Yang pertama, Kristen tradisional yang meninggalkan gereja dan dia tidak pernah lahir baru. Jadi memang tidak pernah kehilangan keselamatan. Yang kedua, Kristen yang ada di gereja yang memang ditanam oleh iblis untuk menghasut orang Kristen, menipu. Apapun itu, Anda jangan berdebat di dalam gereja. Makanya Matius 13:28-30 jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Biarkan dulu, tidak usah berdebat. Beritakan saja kebenaran dalam kasih. Lalu bagaimana kelompok yang sudah lahir baru, terima Roh Kudus? Apakah mereka masih bisa membatalkan keselamatan? Atau sengaja melepaskan atau menolak? Ibrani 6 ayat 4-6.
Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui. Sekali lagi demikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ini bicara tentang orang yang sudah dewasa rohani. 2 Petrus 2 20-21. Sebab jika mereka oleh pengenalan, jadi kenalan ini adalah suatu keintiman, ginisko, seperti suami istri, mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Jadi ini bicara mengenai orang yang sudah selamat dan dewasa rohani bisa membatalkan. Nah, sekarang masuk kisah di Lukas 15 tentang anak yang hilang. Yang pertama ada 3 perumpamaan. Jadi ada 3 perumpamaan. Yang pertama domba. Orang Kristen yang masih lugu, masih imut-imut. Kemudian yang kedua perumpamaan tentang dirham yang hilang. Manusia yang sudah bernilai di mataku, dikatakan seperti itu. Nah, yang ketiga di ayat 11 ini bicara orang yang dewasa yang minta warisan pergi ke dunia untuk memuaskan hawa nafsunya. Upah dosa adalah maut, hidupnya menuju kepada maut di bumi. Di ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. He came to himself, jiwanya pergi kepada rohnya. Dewasa rohani kalau meninggalkan bapaknya ada hati nurani yang bicara kepada dia. Roh Kudus tetap mengingatkan dia, tapi Bapa tidak pergi mencari dia. Seperti ayat sebelumnya. Ada titik yang berbahaya ketika Anda meninggalkan Kristus dan berbuat dosa. Roma 1. Anak dewasa ini mulai sadar bagaimana keadaan di rumah bapaknya. Akhirnya dia pulang dan bapaknya berdiri di depan pintu. Bapak tidak pernah meninggalkanmu, tetapi Anda punya kehendak bebas. Rohmu tidak pernah kehilangan keselamatan. Sudah dibayar lunas oleh Yesus. Bagaimana anak itu bisa berbalik pada titik tertentu? Roma 1 ayat 21 berkata, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mulai terjadi degradasi, terpuruknya orang dewasa rohani. Roma 1 ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ini titik penginsafan oleh Roh Kudus ketika Allah merasa tidak mungkin lagi orang ini selamat. Allah melepaskan dia ke pikiran terkutuk. Hal ini yang dikatakan tidak sekali selamat tetap selamat. Nah, kita lihat Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya kan 120 tahun saja. Nah, ini pendapat yang tidak selamat tetap selamat. Nah, lalu bagaimana pendapat Anda? Tergantung dengan siapa pertanyaan tersebut dilontarkan. Kalau pertanyaan itu dilontarkan kepada Tuhan Yesus, dia akan berkata, sekali selamat tetap selamat. Karena tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Tuhan berkata seperti itu, supaya engkau selamat. Nah, kalau kepada manusia, terjadilah apa yang kamu percayai. Nah, kalau ada diri kita sendiri gimana? Kalau dia berjanji. Dia tidak pernah meninggalkan kita.